يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin muslimat Masjid As-Samad yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat bisa kembali hadir di majelis ilmu di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid, dan di waktu yang berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha." Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Dan juga kita berada di waktu yang sangat mulia, yaitu di waktu subuh. Setelah subuh, Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang diterima ibadahnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal dari orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah, masih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Intisari dari fikih, ya, dalam memahami sunnah berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, semoga Allah meridhai penulis, Syekh Abdul Azim Al-Badawi, sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki fitrah yang menjadi ciri dan kesempurnaan manusia. Fitrah artinya tabiat yang Allah telah tetapkan semenjak lahir. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah, ya, kita sering menyebut fitrah. Itu sudah fitrah. Itu sudah bawaan dari lahir. Fitrah itu sesuatu yang Allah telah tetapkan semenjak manusia diciptakan. Manusia punya fitrah, binatang punya fitrah,
tumbuh-tumbuhan juga punya fitrah. Jadi fitrah artinya bawaan yang Allah telah tetapkan bagi manusia. Ya, ada sunnah-sunnah yang manusia akan berada di fitrahnya, tidak berubah, bahkan menjadi sempurna jika melakukan sunnah-sunnah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. 5 hal yang termasuk fitrah. Al-istihdadu wal khitanu wa qassus syaribi wa natful ibti wa taqlimul azfari. 5 hal yang termasuk fitrah, bawaan yang Allah telah tetapkan bagi manusia dan kesempurnaan manusia. Kalau kita ingin sempurna, maka kita harus melakukan sunnah-sunnah fitrah ini. Sempurna dari sisi penciptaannya. Yang pertama, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, halqul anah. Yang kedua, khitan, memotong kulit yang menutupi kemaluan. Wa qassus syarib, memendekkan kumis. Memotong dan mencukur kumis boleh, mencukur atau memendekkan atau memotong boleh kumis. Dan mencabut atau mencukur bulu kemaluan. Bulu ketiak. Yang kelima, taqlimul azfar, memotong kuku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kayaknya kurang kesini. Ya, Sunanul Fitrah. Pak DKM, buat umahat mungkin bisa ada layar. TV-TV yang nggak dipakai ditaruh sini aja, supaya bisa nulis. Fitrah adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan bagi manusia, ya. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah Allah tetapkan manusia padanya. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang telah Allah tetapkan padanya. Jadi manusia memiliki fitrah, bawaan. Surat Ar-Rum ayat 30.
Surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah ada berapa? Ada 5. Kalau manusia menyelisihi fitrahnya, maka dia telah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan. Yang pertama, al-istihdad. Yang kedua, al-khitan. Yang ketiga, qassus syarib. Yang keempat, natful ibti. Yang terakhir, taklimul azfar. Ayo, khamsun minal fitrah. Ayo, khamsun minal fitrah. Al-istihdadu, al-khitanu, qassus syaribi, natful ibti, taqlimul adfari. Khamsun minal fitrah. Al-istihdadu wal khitanu qassus syaribi natful ibti taqlimul adfari. Siapa yang sudah hafal? Bapak tiap hari pernah melakukan ini kan ya? Kadang yang pertama, kadang yang kedua seumur hidup sekali gitu kan. Ini Pak, al-istihdad ya, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku maksimal 40 hari Pak. Siapa yang menentukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksimal Pak, 40 hari potong bulu kemaluan, potong kumis, cabut bulu ketiak atau cukur bulu ketiak atau memotong kuku. Mencabut memotong bulu kemaluan. Ini fitrah yang pertama Pak. Jadi kita sebagai seorang muslim jangan malas untuk mengurusi rambut-rambut yang ada dalam tubuh kita. Ada rambut-rambut yang diwajibkan ya. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib. Diwajibkan untuk dipotong bulu kemaluan. Potong Pak. Boleh pakai pencukur kumis, boleh pakai apa terserah. Yang penting jangan bahaya. Yang penting potong. Baik yang motong bapak atau istri bapak terserah. Kok ketawa Pak? Emang gak boleh yang motong istri? Boleh. Istri itu boleh melihat seluruh tubuh kita. Kita juga boleh melihat seluruh tubuh istri kita. Tidak ada batasan aurat. Sekali-kali nostalgia gitu kan sama istri. Jangan dulu pas waktu masih belum punya anak gitu kan, mesra-mesraan. Sekarang udah punya cucu, emang gak boleh mesra-mesraan Pak? Boleh. Malu sama cucu?
mencukur bulu kemaluan, dicukur Pak. Banyaklah Pak hikmah yang akan kita dapatkan. Karena wallahu a'lam bisa jadi di bagian-bagian yang sela-sela rambut itu ada kotoran atau bakteri atau risih ya, misalkan sampai panjang gitu, bahaya. Islam sangat mencintai kebersihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal ya. Yuhibbul jamal. Nunnya panjang Pak, jamal. Kalau pendek unta. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah Pak, dan mencintai keindahan. Dicukur. Makanya Pak, alat potong cukur kumis itu bisa dipakai untuk memotong bulu kemaluan. Kenapa disebut istihdad Pak? Istihdad itu dari kata had atau hadid. Hadid bahasa Arabnya, bahasa kitanya apa Pak? Hadid, besi. Karena ketika kita memotong bulu kemaluan pakai alat besi, entah silet, entah gunting, itu kan dari besi, makanya disebut istihdad. Dipotong pakai alat, baik silet atau pemotong kumis. Pisau cukur lah ya. Sekarang udah banyak Pak, 5.000 beli. Jangan sampai lebih dari 40 hari nggak dipotong. Waqita lana, dalilnya apa sih 40 hari? Iya. Waqita lana, dibatasi waktu bagi kita fil istihdad arba'ina yauman. Dibatasi waktu kita untuk memotong bulu kemaluan 40 hari. Kenapa 40 hari? Ya wallahu alam, yang jelas 40 hari itu biasanya sudah panjang lagi. Boleh nggak kurang dari 40 hari? Ya boleh, asalkan jangan tiap hari. Tiap hari belum tumbuh. Yang kedua al-khitan. Khitan, Bapak udah khitan semua ya? Ada yang belum? Udah deh. Kamu udah khitan belum? Ya, sunatan masal. Al-khitan bagi laki-laki wajib. Nabi Ibrahim Pak, itu manusia yang pertama khitan. Wanita sunnah muakkadah. Ibu-ibu yang belum sunat, sunat. Tapi jangan udah gede, sakit. Dulu waktu masih kecil. Khitan. Khitan itu memotong selaput atau kulit yang menutupi kemaluan. Rasulullah Pak, wallahu alam, memiliki 10 keistimewaan. Salah satunya beliau nggak dikhitan, udah khitan dari kecil. Beliau nggak punya bayangan, beliau ke Sidratul Muntaha, beliau bisa melihat dari depan, dari belakang gitu ya. Beliau nggak ngelihat belakang tapi bisa ngelihat Pak. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa mengerti bahasa binatang, beliau bisa mengerti bahasa makhluk tidak bernyawa. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki wajib sunat ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian
Rasulullah juga memerintahkan untuk dikhitan pada hari ke-7 bayi. Supaya apa, Pak? Supaya satu, cepat sembuh. Dua, fisik anak akan tumbuh dengan sempurna. Hari ke-7, selain kita memberi nama, mengakekahi, mencukur rambut, juga mengkhitan. Paket sunnah ketika anak lahir. Ada orang tua nggak berani nyukur rambut anak, kasihan katanya. Kasihan gimana? Yang lebih kasihan kepada anak siapa, Pak? Allah dan Rasulnya. Itu mencukur rambut anak pada hari ke-7 itu sunnah. Tapi banyak yang tidak melakukan, dibiarin rambutnya anak itu sampai gondrong, sampai bagus, sampai digaya-gaya gitu. Dibawa ke sini-sini, tuh anakku rambutnya bagus kan, gini-gini. Nggak usah dibangga-banggain, ikutin aja sunnah. Dipotong pada hari ke-7, botak, Pak, botak, bukan sebagian. Masa Bapak nggak tega sih? Maksudnya nggak mau ngikutin sunnah, alasannya nggak tega masih kecil. Ini ajaran Islam, Pak. Kenapa? Karena ketika bayi baru lahir, di antara hikmahnya ada kotoran-kotoran di kepalanya. Dan supaya nanti rambutnya itu indah, bagus. Karena rambut yang ketika dia bawaan lahir, ya bercampur dengan ini, ketika terlahir kan bercampur dengan segala macam. Nah, kita disuruh untuk mencukurnya. Dan supaya fisik anak itu tidak terhambat. Ya kan? Khitan. Kenapa, Pak? Di khitan banyak anak itu terkena sakit, terkena penyakit, terus tumbuhnya itu tidak layaknya seperti seusianya. Ya karena dia telat disunat. Kata orang dulu misalkan ada yang fisiknya kuntet gitu ya, kata orang kuntet, nggak tinggi-tinggi gitu. Coba sunat, disepiti gitu kan. Akhirnya disunat. Alhamdulillah langsung tumbuh dengan bagus. Dan supaya apa, Pak? Supaya anak kecil itu tidak ada najis yang menempel ketika dia misalkan kencing. Biasanya kan kalau di kampung-kampung atau di sini juga 6 tahun baru sunat ya kan. Orang kafir itu kan nggak sunat. Tapi kalau masuk Islam sunat. dan ini lebih membahagiakan istri. Lebih memberikan kesempurnaan bagi seorang laki-laki. Untuk wanita sunnah muakkadah. Kenapa sunnah muakkadah? Iya, karena untuk menstabilkan nafsu wanita. Makanya kadang ada wanita yang maaf ya, penggoda lah ya, gonta-ganti, bahkan naudzubillah ya, berbuat yang tidak bagus. Karena apa? Nafsunya gede. Karena nggak dikhitan. Makanya dikhitan supaya menstabilkan. Jadi kalau pas dia tidak disentuh, dia bisa mengendalikan nafsunya, sedikit-sedikit tidak terbangkit gitu. Kalau nggak dikhitan, sedikit-sedikit terbangkit. Makanya apa di dalam Al-Quran yang disebut pertama kali ya, az-zaniyatu. Adapun pencuri yang disebut pertama kali pencuri laki-laki. Karena yang biasa mencuri laki-laki dan yang biasa berzina perempuan.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki. Kenapa banyak berzina, Pak? Karena mungkin salah satu sebabnya enggak dikhitan. Nafsunya besar. Maaf ya. Liar, binal. Karena enggak dikhitan. Makanya Pak dikhitan anak-anak perempuan kita. Tetapi kalau terlalu banyak jadi dingin. Disentuh, dicumbu dia Pak, enggak bangkit. Nah, ini karena terlalu banyak. Makanya yang mengkhitan harus yang sudah pengalaman. Di sini ada enggak khitan wanita, ibu-ibu yang khitan gitu? Untuk mengkhitan anak perempuan. Sebenarnya butuh tuh menstabilkan nafsu wanita. Nabi Ibrahim orang yang pertama kali khitan alaihi salam. Ibu-ibu udah khitan semua ya? Bapak-bapak, yang ketiga adalah qassus syarib, memendekkan kumis. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, nanti dulu, belum. Qassus syarib, mencukur kumis. Boleh pakai gunting, boleh pakai cukur kumis. Pak, maju Pak. Kasihan nanti di luar digigitin nyamuk. Sini Pak. Kita lagi cerita masalah fisik manusia, anatomi tubuh manusia. Orang Islam Pak, itu kumisnya dicukur, jenggotnya dipelihara. Kenapa? Rambut kita itu kan kadang-kadang ada yang menempel, kotoran, bakteri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperindah kumis kita dan memerintahkan untuk mencukurnya supaya apa? Kita tetap sebagai laki-laki. Tidak boleh dicukur semua, tapi lebih baik sisakan sedikit. Maksudnya jangan dikerok habis, walaupun boleh. Tapi jangan sampai melewati bibir. Jangan kayak Pak Raden lah ya, kumisnya dilinting gitu kan, atau kayak siapalah tokoh-tokoh orang-orang kafir misalkan, orang Persia itu kan kumisnya, kata mereka simbol kejantanan adalah kumis sampai dilinting bentuknya gitu, muter-muter. Ini tidak seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkumis, tetapi kumisnya itu tidak melebihi bibir, tidak sampai menutupi bibir. Coba lihat kumis temennya, ada yang lewatin bibir? Buat makan juga lebih enak Pak. Coba kalau Bapak kumis yang lewatin bibir, ntar lama-lama rambut kumis Bapak yang kemakan. Makanya kita harus rajin mencukur kumis, maksimal 40 hari. Boleh pakai pencukur kumis, pisau cukur boleh, tapi yang lebih utama pakai gunting. Sisakan sedikit itu. Kenapa disisakan sedikit? Ya karena wanita kan nggak berkumis, jadi laki-laki berkumis. Dan akan lebih tampan laki-laki jika berkumis, dengan syarat kumisnya tidak sampai panjang sampai turun menutupi bibir. Yang keempat, natful ibti, mencabut. Natfu itu artinya mencabut. Tapi kalau kita nggak terbiasa mencabut, sakit, ya sudah dipotong. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan,
La aqwa ala dzalik. Aku enggak kuat kalau dicabuti itu enggak kuat. Dicabuti enggak kuat Imam Ahmad. Beliau mencukur. Ya udah dicukur. Boleh pakai pisau cukur. Karena di bagian ketek ini kan apalagi yang maaf ya, bau mulut, bau badan. Gerah dikit ngumpul di sini, bau kan akhirnya. Nggak nyaman. Nah, makanya dipotong atau dicabut. Jadi Islam itu sangat memperhatikan kebersihan dan keindahan, Mbak. Tapi kalau mencabut kan ada yang sakit ya, ya sudah dipotong saja. Yang penting jangan dibiarkan panjang. Ya mungkin pertama agak risih atau bagaimana. Ya, tapi ini adalah sunnah fitrah, Pak. Yang keempat, taqlimul azfar. Mencukur, memotong kuku. Terutama hari Jumat. Jangan sampai kuku kita itu panjang. Ada yang panjang enggak? Orang Islam kukunya jangan panjang, Pak. Oh, berarti kalau panjang bukan orang Islam. Ya enggak. Ya ini sunnah fitrah, Pak. Kita disuruh mencukur kuku kok. Memotong kuku. Beda ya mencukur sama memotong ya. Kalau mencukur pakai alat cukur ya. Memotong kuku kok. Jangan dipanjangkan. Ada yang kukunya sampai panjang gitu kayak apa nggak tahu lah, sampai masuk Guinness Record itu kan. Kukunya sampai semeter. Buat apa gitu? Ntar buat nyakar di neraka gitu. Potonglah ya kukunya. Apalagi misalkan kuku itu kan tempat ya kita kadang-kadang garuk, kadang-kadang kita memegang benda-benda tanah, cairan. Akhirnya kalau kita nggak potong akan mengendap dan akan menempel terus di tempat yang sulit untuk kita bersihkan. Makanya potong. Motong sendiri boleh, dipotongin istri boleh, silakan. Saling mendukung untuk sunnah. Dan usahakan jangan lebih dari 40 hari. Iya, dan di sini kenapa nggak disebut jenggot? Karena jenggot disuruh memelihara. Nanti akan ada di hadis kedua. Ini 5 sunnah fitrah yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Sekarang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrah, 10 hal yang termasuk fitrah. Qassu syarib, mencukur kumis. Wa i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Di sini ada tambahan i'fa'ul lihyah. Yang ke-6 berarti ya. Bapak-bapak, jenggot itu kita harus panjangkan, pelihara. Terus siwak, as-siwak, sikat gigi atau bersiwak dengan alat siwak. Terus istinsyaqul ma, mengambil air ke hidung, memasukkan air ke hidung, itu namanya istinsyaq. Terus 9, ghuslul barajim, mencuci sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ke-10,
intiqasul ma, hemat air. Para jamaah yang saya muliakan, i'fa'ul lihyah, membiarkan jenggot. Jenggot itu keindahan dan kejantanan laki-laki. Bapak mau jantan? Pelihara jenggot. Rasulullah orang paling jantan, Mbak, paling tampan dan paling sempurna fisiknya. Jenggot beliau lebat. Beliau tidak pernah memotong jenggot. Rasulullah bukan hanya memerintahkan sekali, berkali-kali. Ada a'ful liha. Dalam riwayat yang lain atliqul liha. Dalam riwayat yang lain waffirul liha. Artinya biarkan jenggot, panjangkan jenggot, jangan dicukur. Ini perintah Nabi kita, Pak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Subhanalladzi zayyana lil insani al-lihyah. Maha suci Allah yang telah menghiasi laki-laki dengan jenggot. Jadi berbahagialah istri yang suaminya berjenggot, panjang jenggotnya. Berarti kalau nggak berjenggot nggak bahagia? Ya bahagia juga sih, tapi akan lebih bahagia. Dan banyak faedahnya. Pertama, kita mengikuti sunnah para rasul. Para rasul, Pak, itu berjenggot. Nabi Adam, Nabi Nuh berjenggot, Nabi Musa. Karena ini fitrah manusia berjenggot laki-laki. Dan wanita tidak berjenggot. Coba kalau bapak punya istri berjenggot gimana? Gak lucu kan? Karena memang wanita diciptakan untuk sesuatu yang lembut, feminim. Kalau laki-laki itu jantan, ya kan, macho, berjenggot. Para sahabat semuanya berjenggot, Pak, kecuali Sa'ad bin Mu'adz nggak berjenggot. Sampai beliau mengatakan, kalau ada yang jual jenggot saya mau beli tuh, bisa nggak masang di janggut saya. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin berjenggot. Tapi kalau yang nggak berjenggot ya nggak usah pakai penumbuh rambut, nggak usah lah. Justru kalau bapak berjenggot, satu dari sisi sunnah bapak, masya Allah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi laki-laki sejati lah ya. Karena wanita tidak diciptakan untuk berjenggot, dan laki-laki tidak seperti wanita. Makanya, Pak, niatkanlah ketika kita memelihara jenggot itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena gaya, bukan karena nggak punya duit buat beli cukur, alat cukur, bukan. Tapi karena memang ingin mengikuti sunnah. Para nabi semuanya berjenggot, Pak. Nabi Harun ketika membiarkan Bani Israel nyembah sapi, itu dipegang jenggotnya oleh Nabi Musa alaihissalam, dibeginiin, Pak, gitu. Ya bna akhi, la ta'khud bilihyati wala bira'si. Wahai saudaraku, jangan kamu cengkram janggutku dan kepalaku. Karena Nabi Musa marah, jenggotnya Nabi Harun dipegang, ditarik gitu.
Ini menunjukkan para nabi berjenggot. Wabihudahu muqtadu. Dengan petunjuk mereka, maka ikutilah petunjuk mereka. Para nabi aja berjenggot. Para sahabat berjenggot. Simbol kejantanan salah satunya adalah jenggot. Simbol kejantanan bukan pergi ke gunung, balapan sama macan, bukan. Itu mah cuma di iklan. Sampai menyeberangi laut, mendaki gunung, enggak. Simbol kejantanan laki-laki ya salah satunya adalah dengan berjenggot. Makanya jangan kita potong jenggot kita, Pak. Biarkan saja, tapi disisir. Sebenarnya ada yang lain, ikramus sya'r, memuliakan rambut. Ini termasuk fitrah, Pak. Bapak kalau punya rambut disisir. Tapi jangan tiap 5 menit nyisir, enggak. Pas misalkan berantakan atau Bapak ingin keluar rumah atau ingin ke masjid, sisir gitu kan. Ikramus sya'r, memuliakan rambut. Jangan rambut kita dibiarin acak-acakan kanan kiri nggak jelas gitu kan. Apalagi sampai nggak pernah dicuci. Maaf ya, kadang-kadang ingin menunjukkan apa kata orang ya, apa adanya, lusuh. Orang Islam bukan nggak lusuh, Pak. Islam itu cinta kebersihan. Ya kalau punya rambut dimuliakan. Dimuliakannya dengan disisir, diminyak. Rasulullah, Pak, itu sangat suka pakai minyak wangi. Makanya di antara sunnah fitrah juga at-tib, pakai minyak wangi. Zuyyina li min dunyakum at-tib. Dijadikan indah untukku, 1 wanita, 2 minyak wangi. Minyak ini buat laki-laki, Bu. Wanita jangan pakai minyak wangi kalau keluar rumah. Ayyuma imra'atin kharajat wastatarat liyajida rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang keluar rumah pakai minyak wangi, yang minyak wangi itu mengandung harum yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki, maka dia wanita berzina. Disamakan dengan wanita berzina, Bu, hati-hati. Walaupun ibu nggak pernah berzina, disamakan. Karena apa? Itu adalah perbuatan wanita berzina, pakai minyak wangi supaya orang mendapatkan bau yang membangkitkan syahwat. Tapi kalau kayak Soklin pewangi atau kayak iklan nggak iklan ya, pengharum pakaian, itu sih nggak masalah. Ini minyak wangi yang memang dikhususkan untuk membangkitkan syahwat. Maka ibu-ibu kalau pengen pakai minyak wangi yang bikin suaminya tuh ya terbangkit di rumah. Dan memang minyak wangi yang di sekarang dengan yang dulu kan, intinya minyak wangi yang digunakan oleh orang untuk menjadikan dia itu menarik bagi orang lain, supaya tercium baunya. Kalau hanya sekedar pewangi pakaian tidak masalah. Jadi kita pakai minyak wangi ya. Bagi laki-laki, nggak ada minyak wangi di sini, Pak DKM. Tempel di situ tuh di pintu, minyak wangi gratis. Oh, dapat pahala. Setiap yang masuk pakai minyak wangi, dapat pahala beliau. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi hadiah minyak wangi jangan tolak. Tapi jangan dibawa pulang, di situ aja. Minyak wangi ya.
Jadi bapak-bapak, peliharalah jenggot. Apalagi kita orang Indonesia jenggotnya dikit. Kecuali yang turunan mana ya? Sono lah ya. Antum turunan mana, Pak? Kayaknya jenggotnya lebat nih. Jawa. Jangan-jangan dulu nenek moyang bapak tuh dari Arab, Pak. Muliakan rambut kita, Pak, jenggot disisir ya kan. Dirawat itu. Jangan dicukur, apalagi dicukur habis. Ini termasuk dosa, Pak, mencukur jenggot. Karena Rasulullah melarang. Saya tanya, Pak, perintah Rasulullah berarti kan larangan untuk mencukurnya, betul? Rasulullah alaihissalam bersabda, "A'ful liha", biarkanlah jenggot. Berarti seolah-olah kalau kita motong jenggot tuh, ya Rasulullah. Ada orang alasan, ya Rasulullah saya risih, istri saya bilang saya nggak ganteng kalau pakai jenggot. Istri bapak aja yang nggak tahu ganteng. Justru tambah ganteng. Kenapa? Penduduk surga, Pak, itu berjenggot, Pak. Rasulullah manusia paling mulia berjenggot. Nabi Ibrahim berjenggot. Nabi Isa aja berjenggot. Lihat tuh di fotonya di gereja-gereja. Berjenggot gak? Berjenggot. Nabi Isa berjenggot. Kita jangan malu, Pak, berjenggot. Ini sunnah Rasul kok. Kalau ada orang Islam benci jenggot, alasannya apa? Risih lah, apalah. Ini berarti pertama dia telah menentang perintah Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Rasul menyuruh berjenggot, kita, aduh maaf ya Rasulullah saya nggak bisa. Berarti ente menentang, Pak. Sedikit-sedikit protes. Ente punya Rasul nggak? Punya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikuti perintahnya. Saya dibilang ini masih Masya Allah, Pak, ya, seger. Sekarang coba lihat rambut masing-masing, ubannya udah berapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berpikir keras tentang agama, orang yang istrinya 11, anaknya 7, beliau nabi, beliau pemimpin negara, beliau panglima, tapi jenggotnya ubannya cuman 20 helai. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling sempurna. Jadi sekali lagi, haram hukumnya memotong jenggot. Haram ya? Iya haram. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah, Pak. Banyak orang alasan. Padahal Allah Ta'ala berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Ikuti, Pak. Jangan banyak alasan. Membersihkan gigi, Pak. Siwak itu artinya membersihkan gigi. Batang yang untuk bersiwak itu namanya miswak. Jadi siwak itu perbuatannya, Pak. Ada alatnya. Namanya miswak. Miswak itu batang akar dari kayu arok, akar dia, Pak. Akar kayu arok digunakan untuk membersihkan gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu' 'inda kulli shalah. Kalau saja tidak menyusahkan umatku, memberatkan umatku, aku akan perintahkan manusia bersiwak. Umatku bersiwak setiap wudu, setiap mau sholat. Bersiwak di sini
kalau kita tidak punya siwak, boleh dengan sikat gigi. Karena para ulama mengatakan yang menjadi inti perintah Rasulullah adalah membersihkan gigi kita. Jadi kalau kita nggak punya siwak, tapi sikat gigi itu sudah menggantikan. Cuman kalau siwak itu kan lebih praktis. Lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, dan setiap kita mau takbir, siwakan dulu, Allahu Akbar. Kayak gitu Pak. Setiap mau sholat. Tapi kalau kita bangun tidur, udah bersiwak, udah sikat gigi, itu sudah menggantikan Pak. Bukan berarti kalau nggak sikat gigi berarti nggak bersiwak. Sikat gigi termasuk bersiwak. Karena Rasulullah tidak mengharuskan alatnya harus pakai itu, enggak. Alat di zaman Rasulullah tidak ada sikat gigi, tidak ada pasta gigi, tidak ada odol. Maka beliau pakai siwak. Ya. Jadi usahakan kita bersiwak atau sikat gigi. Sangat ditekankan satu, bangun tidur. Itu sangat ditekankan bersiwak. Kedua, mau sholat atau ya sebelum wudu. Ketiga, keempat setelah memakan makanan yang memiliki bau yang kurang sedap. Yang kelima, ketika kita lama tidak membuka mulut atau lama tidak bicara, bengong gitu. Nah, sikat gigi Pak, siwak, supaya bau mulutnya hilang. Ini yang selanjutnya. Kemudian istinsyaku alma, memasukkan air ke hidung. Ya. Memasukkan air ke hidung, membuangnya dengan tangan kiri. Nah, itu istinsyak. Kalau mengeluarkannya namanya istinsar. Kalau masukkan namanya istinsyak. Menghirup air ke hidung. Itu namanya apa? Istinsyak. Adapun mengeluarkannya namanya istinsar. Istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Kalau memasukkan istinsyak. Istinsar. Kita Pak disuruh untuk istinsar setiap bangun tidur. Setiap bangun tidur. Idza staiqadha ahadukum falyastanthir fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Setiap kalian bangun tidur, istinsarlah. Artinya kita masukin dulu ke hidung kemudian keluarkan. Karena syaitan bermalam di pangkal hidungnya. Emang setan bisa masuk ke tubuh kita? Bisa, Pak. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah. Itulah Pak yang suka bisik-bisikin perbuatan dosa maksiat. Itu apa? Setan-setan yang berhasil masuk ke tubuh kita lewat peredaran darah. Makanya kita istinsar supaya dia keluar. Karena setan bermalam. Bapak pernah dikencingin manusia? Belum ya? Bayi. Tapi Pak, orang yang tidak bangun subuh dikencingin setan. Berarti kalau ada orang bangunnya jam 6 terus, tiap malam dikencingi setan. Cuman nggak bau apek ya, nggak bau pesing. Coba kalau bau pesing, ini air dari mana nih? Jin. Kalau kita bisa bangun malam, setan itu mengikat di dalam tubuh kita 3 ikatan, Pak. Kita kan nggak merasa terikat, tapi Rasulullah bersabda begitu. Rabata asyaitan minal insani salah satu angkod. Setan itu mengikat di diri manusia 3 ikatan. Jika dia bangun, kemudian berzikir kepada Allah,
lepas satu ikatan. Putus, putus. Tapi setan masih bisikin, ngapain bangun, tidur, masih malam, dingin, udah tidur aja lagi. Kalau ada bisikan begitu Pak, itu setan. Kalau kita bisa melawan, bangun, kemudian wudu, putus lagi yang kedua. Tinggal satu kan, setan masih bisikin, ngapain sih kamu malam-malam wudu, ntar kamu ntar kamu gak menikmati malamnya, indahnya malam. Dibikin malam itu asik, indah, terlelap, dina bobo lah. Masih ada satu ikatan Pak, belum lepas, sholat. Lepas semua tuh ikatan Pak. Makanya Pak usahakan tiap malam sholat malam, supaya setan itu putus ikatannya Pak. Kalau kita nggak sholat malam, apalagi sholat subuh, masbuk lewat, ya masbuk masih alhamdulillah, lewat. Itu berarti kita dikencingi setan. Setan itu musuh kita Pak. Masa mau dikencingi musuh? Kecuali pas puasa Pak ya. Pas puasa jangan sungguh-sungguh istinsyaknya Pak. Wabalik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian istinsyak, memasukkan air ke hidung, kecuali saat puasa. Karena apa? Khawatir airnya masuk. Cukup di tengah aja Pak, jangan sampai diserot, dihirup terlalu berlebihan. Khawatir nanti masuk. Kalau masuk sengaja Bapak nyerot berlebihan masuk, bisa batal Pak. Karena Bapak sengaja, makanya jangan sungguh-sungguh kalau pas puasa. Asal masuk dikit keluarin. Kalau pas nggak puasa, kita disuruh menghirup sampai benar-benar Pak. Kita disuruh benar-benar menghirup air ke hidung. Jangan asal prek gitu. Sama sekali nggak ada yang masuk. Itu namanya cuman menyentuhkan air ke hidung, bukan menghirup. Ini Rasulullah bersabda, hirup. Aduh sakit kepalanya, ya pertama lah. Karena Bapak nggak biasakan. Terus yang ke-9, ghuslul barajim, mencuci, membasuh sela-sela jari, baik jari-jari kaki atau jari-jari tangan. Ini namanya barajim Pak, berjamah. Karena ini area yang kadang-kadang kita lalai, tidak kita siramkan atau ratakan air. Yang terakhir intiqasul ma, berhematlah air Pak. Kemudian ada lagi madmadah Pak. Madmadah itu berkumur-kumur. Berkumur-kumur ya. Dalam wudu disunahkan itu kita istinsyak sama madmadah sekali Pak. Sekali ngambil air untuk mulut, untuk madmadah dan untuk hidung. Itu yang sunnah Pak. Buat kumur-kumur sama buat ke hidung sekali ciduk. Bukan satu-satu. Ini enggak. Satu telapak tangan buat istinsyak dan madmadah. Ya, itulah sunnah-sunnah fitrah. Ya. Cukup sampai di sini karena sudah jam 6 lewat. Bulan depan udah Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umurnya sampai Ramadan tahun ini dalam ketaatan, dan semoga kita dimudahkan untuk memuliakan dan mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan amal soleh. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.